untuk kita semua. Kembali kita belajar daring. Di sini saya akan buat video itu tentang menjelaskan barisan dan deret geometri. Oke, sebelumnya kita udah mempelajari barisan dan deret aritmatika. Oke, kita langsung aja. Apa sih definisi dari barisan geometri itu? Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio. Memiliki perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, ini perbedaannya. Kalau dia barisan geometri kan memiliki selisih atau beda dari dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, ini perbandingannya. Kalau dia geometri memiliki perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, itu perbedaannya. Oke, dalam hal ini perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap, ya disebutkan rasio atau perbandingan. Dilambangkan atau ditulis atau dinotasikan R kecil. Oke ya. Oke, suku ke N dari barisan geometri dapat ditentukan atau dicari menggunakan rumus ini. Ini untuk rumus barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Di mana A itu suku pertama, R itu rasionya, N itu banyaknya suku dikurang 1. Oke ya. Ini hanya untuk keterangannya. Di sini ada ketentuannya. Jika rasionya lebih dari 1, maka itu termasuk barisan geometri yang naik. Jika rasionya lebih dari 0 kurang dari 1, berarti kan bisa sepertiga, setengah, seperempat, pokoknya di atas 0, di bawah dari 1. Ini dikatakan barisan itu adalah barisan geometri yang turun. Sedangkan jika rasionya kurang dari 0, udah tahu kan kurang dari 0 berarti kan negatif. Maka dikatakan barisan itu adalah barisan geometri yang naik turun. Positif negatif seperti kira-kira gitu. Oke ya. Itu hanya untuk keterangan rasionya. Oke, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh soal yang sudah saya sediakan. Kita masuk ke contoh soal aja. Diketahui barisan 8 4 2 1. Tanpa disebutkan nanti di sini diketahui barisan geometri. Ini kan dari kita barisan geometri. Kalian udah harus bisa membedakan apakah ini barisan geometri atau barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika, selisih di antara mereka tuh tetap. Sedangkan ini tak ada selisih. 8 ke 4 selisihnya 4. 4 ke 2 selisihnya 2. Berarti ini bukan termasuk barisan aritmatika. Jadi kalau di sini nanti tidak ada diketahui barisan apa, kalian harus tahu, oh ini pasti barisan geometri. Diketahui barisan 8 4 2 1 sampai titik. Pertanyaannya tentukan rasionya sama suku ke 10. Oke, kalau untuk menjawab seperti ini, berarti kita pertama ya rasio. R adalah untuk mencari rasio. Kalau sedangkan untuk perbedaannya, kalau untuk mencari B kan apa? Selisih U2 dikurang U1. Sedangkan untuk mencari rasio U2 dibagi U1. Itu perbedaannya. Mudah kan cara membedakannya, beda atau selisih dengan rasio. Berarti ini U2 kurang bagi U1. U2 nya mana? 4. U1 nya 8. Berarti 4 dibagi 8. Sederhanakan lagi, sama-sama 4 berarti 1. Ini sama 4 2. Berarti rasionya setengah. Mana? Sini. Yang menjadi kategorinya. Setengah. Berarti kan lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti ini katakan barisan geometri turun. Turun enggak? Dari 8 ke 4, dari 2 di 1. Itu artinya geometrinya, barisan geometrinya turun. Bisa ya? Oke, berarti kita terjawab yang A. Sekarang yang B. Besar suku ke 10. Berarti kan yang ditanyakan U10 nya. Apa rumus UN? UN sama dengan A dikali R, N kurang 1. Ditanya U10, berarti U10. Ganti aja N nya 10. Sorry, A nya dulu ya. A nya berapa? 8 nya. Berarti 8, berarti A nya 8 dikali R. R nya rasionya setengah. Setengah dikali N nya berapa? 10. 10 kurang 1 sama dengan 8 dikali 10 kurang 1, 9. Berarti setengah pangkat 9 sama dengan di sini ya perlu ketahui, jangan kalikan dulu 8 dikali setengah. 8 dikali setengah baru dipangkatkan 9. Itu udah salah konsepnya. Ini kan miliknya ini nih. Si R itu miliknya pangkatnya.
R pangkat N kurang 1. Ini kan 8 dikali setengah pangkat 10 kurang 1. Jangan 8 kali setengah 4 nanti pangkat 9. Enggak, salah. Berarti 8 dikali ini dulu setengah pangkat 9. Berarti ini 8 dikali 1 per 1 pangkat 9 kan 1. Kalau 2 pangkat 9 berapa? 2 pangkat 9 kan 2 kali 2 kali 2. Kalau sama aja 9 kali ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa tuh? Ini 8. Ini 8. Ini 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 8 kali 8 kali 8. Kira-kira seperti itu. 8 kali 8, 64 kali 8. 2, 3, 8 kali 6, 48. 51, berarti 512. Oke, maka 8 dikali ini berarti 8 per 512. Berarti U10. Kalau bisa sederhanakan, bisa enggak kira-kira saya bagi 8? Bisa. Berarti 1 per 64. Kan tinggal coret ini. Bagi 8. Berarti U10-nya adalah 1 per 64. Bisa ya? Oke, ini tentang barisan geometri. Sekarang kita langsung ke deret. Ke deret geometri. Oke, deret geometri adalah penjumlahan. Nama juga deret sama konsepnya, penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Jadi kalau ada seperti ini 8, 4, 2, 1, setengah, sini sampai segitunya, kalau dijumlahkan berapa kira-kira? Tuh, artinya jumlah n suku pertama dari deret geometri dapat digunakan dapat ditentukan menggunakan rumus ini. Di sini ada dua rumus dengan ketentuan dari R. Nah, ini berarti jumlah Sn-nya. A dikali dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini dipakai rumus ini jika rasionya kurang dari 1. Oke ya? Jika rasionya kurang dari 1. Sedangkan kalau ini dipakai A dikali hanya dibalik aja. R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 jika rasionya lebih dari 1. Lebih dari 1 ini kurang dari 1. Bisa ya pahami? Ini dua rumus ini ditentukan dari rasionya. Oke ya? Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan jumlah 8 suku pertama. Jadi jika ada 8 suku seperti ini, kalau dijumlahkan berapa? Itu maksudnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret ini. 2 dikurang 4 ditambah 8 kurang 16 tambah titik. Kan itu kan deret kan penjumlahan. Ini sama aja penjumlahan. Ini sama aja kan 2 ditambah min 4 ditambah 8 ditambah min 16 ditambah titik. Sama aja kan penjumlahan. Cuma saya simbol sini 2 kurang 4 bukan berarti ini bukan deret. Ini sama aja deret. 2 tambah min 4 tambah 8 tambah min 16 seperti titik. Ah, berarti untuk menentukan jumlah 8 suku pertama kita lihat dulu nih. Jadi diketahui apa? Berarti diketahui dulu. Diketahui A-nya berapa? Suku pertama 2. Oke, dapat kita 2. Sekarang rasionya. Berarti rasionya kan min 4. Nih. Berarti min 4 dibagi 2. Berapa rasionya? Min 2. Rasionya min 2. Lihat sini. Rasionya min 2 yang mana kita pakai? Berarti yang ini. Karena rasionya kurang dari 1. Ah, kalau rasionya kurang dari 1 seperti ini tadi, jika rasio kurang dari 0, artinya kan negatif, maka dikatakan barisan geometri naik turun. Ayo naik turun. Ini naik 2. Min 4 kan turun. Naik lagi 8. Turun lagi min 16. Itu artinya naik turun. Oke ya? Pertanyaannya apa? Jumlah 8 suku pertama. Berarti yang tanyakan S-nya. Langsung aja ya. S8. Berarti S8. Rumusnya apa yang pakai? Berarti ini kan. A-nya berapa? 2 dikali 1 dikurang R-nya berapa? Min 2. Min 2 pangkat 8 berarti pangkat 8 per 1 dikurang min 2 sama dengan oke 2 dikali 1. Nah, 1 ini 1 dikurang min 2 pangkat 8 berapa kira-kira? Min 2 pangkat 8. Oke, kita lanjut. Berarti ini 1 ya ini ya. Jangan lagi salah. Ini jangan dikurang 1 dikurang min 2 pangkat 8 salah.
Kalau nanti 1 dikurang min 2 kan jadi plus 3. 3 pangkat min 8 itu udah salah konsepnya. Harus 1, ini kan 2 dikali dalam kurung 1 dikurang. Nah, ini dulu pangkatkan. Ini dulu yang kau pangkatkan. Min 2 pangkat 8. Berarti kalau dia bilangannya atau bilang pokoknya negatif, dipangkatkan dengan bilangan genap, pasti hasilnya positif. Ya, kalau dia bilang ganjil pasti hasilnya negatif. Ini min 2 pangkat 8. Nah, kita dari sini aja kita ambil. Ini kan pangkat 9, buang aja ini 1. Berarti 8 kali 8 64. Berarti 64 dikali 4 kan? Bukan kali 8 lagi, kali 4. Berarti ini 16, 6 kali 4 24 25. Berarti 256. Berarti hasilnya adalah 256 per 1 dikurang min 2, berarti adalah di 3. Sama dengan baru boleh selesaikan. Berarti 2 dikali 1 dikurang 256, berarti negatif 255 kan? Per 3, maka sama dengan. Nah, sini kalau bisa dihabis bagi, habiskan. Kalau tidak bisa, jangan. Ini dulu kalikan. 2 kali negatif ini. Berarti 255 dikali 2 ya. Berarti ini 10, 11, 5 ya. Berarti ini 510 ya. Berarti negatif 510 per 3. Nah, ini bisa enggak kira-kira bagi 3? Kita coba. Ini bisa enggak bagi 3? Berarti ini 1 ya. 3, 2, 1, berarti 7. Berarti negatif 170. Maka jika ada 8 suku seperti ini, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 170. Bisa ya? Oke, bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan materi barisan dan deret geometri. Tolong dipahami dengan betul. Berikutnya kita akan pelajari penerapan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.